Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini perkenalan dulu ya. Nama Ibu Perasinta, sarjana keperawatan, magister keperawatan. Di sini Ibu sebagai dosen di mata kuliah keperawatan anak 1 di prodi ilmu keperawatan. Oke, sebelum kita memulai, Ibu akan menjelaskan rencana pembelajaran semester atau RPS ya. Jadi mata kuliah keperawatan anak 1 dengan kode WP 05208. SKS-nya ada 4 SKS, terdiri dari 2 teori, 1 praktek, kemudian 1 praktek lapangan. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang capaian pembelajaran terlebih dahulu. Capaian pembelajaran di sini yang pertama adalah tentang sikap ya. Sikap pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menunjukkan sikap yang religius. Seperti tempat kita belajar ini ya di Muhammadiyah. Jadi kita harus mencerminkan bahwa kita memang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian sikap yang kedua, di sini mahasiswa mampu melaksanakan praktik keperawatan dengan prinsip etis dan peka budaya sesuai dengan kode etik perawat Indonesia. Kemudian ada menguasai teknik, prinsip, dan prosedur pelaksanaan asuhan praktik keperawatan yang dilakukan baik secara mandiri dan berkelompok. Kemudian sesuai pada bidang ilmu keperawatan. Karena kita fokusnya di keperawatan anak, jadi nanti kita akan memberikan asuhan keperawatan khusus untuk keperawatan anak. Kemudian menguasai konsep dan penegakan diagnosis asuhan keperawatan pada anak dan memberikan asuhan keperawatan pada area spesialisasi keperawatan anak sesuai dengan delegasi yang ada. Adapun untuk capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama di sini ada beberapa ya. Yang pertama nanti kita akan mampu memahami konsep dasar dari keperawatan anak, kemudian konsep pertumbuhan dan perkembangan anak, konsep bermain, imunisasi dan anticipatory guidance, kemudian ada konsep toilet training, kebutuhan nutrisi, hospitalisasi, ada manajemen terpadu balita sakit atau MTBS, kemudian ada masalah-masalah yang lazim dialami oleh anak, baik dari dia mengalami infeksi, non-infeksi, kemudian di sini ada juga konsep asuhan keperawatan bayi resiko tinggi, kemudian konsep asuhan keperawatan pada anak yang mengalami aspeksia, kemudian konsep asuhan keperawatan anak pada anak yang mengalami hiperbilirubin. Kemudian deskripsi singkat mata kuliah keperawatan anak 1. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar keperawatan anak, masalah-masalah yang lazim, seperti halnya dengan capaian pembelajaran mata kuliah ya. Jadi sudah terdeskripsikan. Di sini juga nantinya ada penekanan konteks keluarga. Jadi nanti kita mempelajari konsep keperawatan anak yang nantinya akan didampingi oleh keluarga. Kemudian proses belajar mengajar nanti metodenya di sini ada metode ceramah. Kemudian di sini juga nanti ada penugasan-penugasan. Kemudian ada praktikum di laboratorium maupun nanti kalian akan langsung terjun di lapangan, baik secara individu maupun kelompok. Oke. Kemudian media ya tadi ya seperti udah dijelaskan, kalau tadi metodenya, sekarang kita metode media pembelajaran untuk mata kuliah keperawatan anak 1 ini. Di sini ada whiteboard, kemudian nanti kita menggunakan LCD atau proyektor, kemudian juga untuk komunikasi kita membentuk nanti grup WhatsApp, kemudian nanti Ibu memberikan media pembelajarannya seperti PowerPoint. Oke, itu penjelasannya. Kemudian sekarang kita kontrak waktu ya, untuk waktu, kemudian untuk penilaian juga. Yang pertama di sini Ibu tekankan adalah tentang absensi ya. Absensi di sini diharapkan harus 100%. Tetapi jika tidak bisa minimal di sini 75%. Jadi kemungkinan ada 1 atau 2 kali kalian alpha. Tapi bukan berarti kalian boleh alpha ya. Oke.
Kemudian di sini juga Ibu mengambil nilai sikap ya atau perilaku, yang paling utama adalah etika. Apalagi kita adalah di prodi ilmu keperawatan. Etika sangat penting, apalagi nanti kalian akan menerapkan di lapangan untuk memberikan asuhan keperawatan. Kemudian juga ada penugasan seperti Ibu jelaskan tadi, tugas-tugasnya bisa mandiri, bisa juga kelompok. Kemudian di sini ada UTS dan UAS. Nah, untuk persentasinya sudah ada di sini ya, Ibu buat. Untuk absensi ada 75%, kemudian untuk perilaku ada 20%, kemudian ada penugasan 20%, ada untuk ujian tengah semester atau UTS di sini 30%, kemudian untuk ujian akhir semester juga 30%. Jadi poinnya sudah terstruktur. Jika salah satu nilainya nanti 0, berarti kalian kemungkinan akan beresiko tidak lulus ya. Oke, gimana? Sepakat ya? Oke, kalau sepakat kita bisa mulai belajar untuk pertemuan pertama. Berikutnya kita saksikan cuplikan reel untuk pembelajaran pada mata kuliah keperawatan anak 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah siap belajar? Ya. Sebelum belajar boleh Okri pimpin doa terlebih dahulu. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa, mulai. Selesai. Oke. Sebelum belajar kita absen terlebih dahulu ya. Oke. Avantika. Oke, Rahma. Putri. Anissa. Ade. Denisa. Aditya. Emilia. Nova, Rahma, Elza, Rina, ya, semuanya hadir ya. Untuk hari ini kita lanjut untuk pertemuan yang kedua ya. Kemarin masih ada yang ingat pertemuan pertama tentang konsep keperawatan anak. Oke, sekarang kita mulai. Oke, boleh dibantu hidupkan LCD-nya, Okri? Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Di sini Ibu mengingatkan kembali ya, untuk keperawatan anak ini kode mata kuliahnya WP 05208. Kemudian SKS-nya adalah 4 SKS, di mana terdiri dari 2 SKS teori, 1 SKS praktek, dan 1 SKS-nya nanti kita akan di praktek lapangan. Kemudian untuk hari ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Oke, sebelum memulai belajar, di sini ada tujuan ya, tujuan pembelajaran yang nantinya akan mahasiswa dapatkan. Yang pertama adalah nanti mahasiswa mampu untuk menjelaskan apa itu konsep pertumbuhan. Kemudian di sini nanti akan menjelaskan konsep perkembangan. Kemudian juga mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada anak tersebut. Oke, siapa yang bisa? Boleh? Yang mesti berunjuk ya? Ayo. Ada? Oh, Adit ya. Silakan Adit. Melalui gambar tersebut dapat kita deskripsikan bahwa dari awal mulanya pertumbuhan seorang manusia dari bayi atau balita, anak-anak
terus remaja. Dari sana itu bisa kita lihat bahwa perkembangan dari kecil sehingga bisa memiliki belajar berjalan. Oke, kasih plus dulu untuk Aditya. Ada lagi yang mungkin mau menambahkan, dia tadi udah mendetail, tapi mungkin ada yang perlu diperjelas kembali, boleh? PR kita adalah mengatasi bagaimana masalah tersebut setidaknya, walaupun setidaknya nggak hilang, tetapi bisa dikurangi. Nah, tanya bagaimana caranya? Nih adanya yang mana nih? Bagaimana caranya? Apa cukup dengan senyum aja? Ya. Hah? Tidak. Oke, lanjut ya. Nah, ternyata di keperawatan anak itu ada yang namanya deteksi dini. Deteksi dini ya, kalau kita dengar deteksi berarti sesuatu mencari ya, mendeteksi. Sedangkan kata dini berarti harus segera atau paling dini paling dasar ya. Jadi mendeteksi dini itu adalah tahapan yang harus segera dilakukan. Kemudian di sini ada juga stimulasi dini. Setelah kita deteksi, kita tahu itu apa permasalahannya, kemudian kita stimulasi bagaimana agar masalah ini tadi cepat diatasi. Kemudian dilakukanlah intervensi dini. Jadi berkesinambungan. Jadi nggak cukup kita mengatasi deteksi dini kemudian tanpa stimulasi, tanpa intervensi, atau deteksi dini hanya sampai di stimulasi tetapi nggak diintervensi, itu juga nggak akan berhasil. Nanti permasalahannya bagaimana? Paham? Paham sampai sini? Ya, Ibu contohkan ya. Deteksi dini berarti sekarang kita akan mengetahui apa sih permasalahan. Misal yang terjadi marak sekarang adalah anak mengalami sistem pencernaannya ya apa? Diare. Nah, berarti di sistem pencernaannya anak ini mengalami gangguan sehingga timbullah masalah di diare. Nah, itu udah kita deteksi nih. Nah, mendeteksinya tapi nggak dengan cukup hanya kasat mata ya, tapi dengan pemeriksaan atau dengan kita pengkajian. Apa sih tanda dan gejala anak yang mengalami diare? Ada yang tahu? Selain demam? Apa lagi? Buang air besarnya lebih dari 3 kali. Konsistensinya apa? Cair. Kemudian apa lagi? Yang terlihat kalau kita pernah mengalami diare ya, nggak hanya anak ya. Pernah? Nah, apa yang kalian rasakan di situ? Lemas, kemudian dehidrasi ya, pokoknya mau bangkit aja, aduh malas banget, susah banget gitu ya. Terus apa yang paling terlihat kalau mengalami diare? Kalau di segi fisiknya, kalau kita rasa hujan, kemudian matanya terlihat cepu. Oke, setelah tahu berarti kita harus stimulasi dini nih. Oh, apa ya penyebabnya ini? Penyebabnya banyak ya. Ya, dari segi makanan yang tidak higienis, kemudian terlalu berlebihan konsumsi cabai. Misalkan ada seseorang itu yang lambungnya atau ususnya itu pencernaannya kan berbeda ya. Ada yang mungkin dia terbiasa dengan makan yang pedas, kemudian ada juga yang dia nggak biasa. Nah, yang nggak biasa ini coba-coba nih mau belajar makan pedas misalkan, ternyata setelah dia makan timbul gejala ya, dari mulai dia lemas tadi timbullah dia ke diare ya. Kemudian setelah tahu nih penyebabnya apa, kita intervensi nih. Intervensi ya orangnya. Berarti harus intervensinya bisa dengan edukasi, bisa juga dengan tindakan ya. Kalau misalnya dia diarenya itu masih bisa tanpa harus ke rumah sakit, berarti cukup diedukasi. Edukasinya apa? Tadi
dari faktor makanannya yang semula suka makan pedas, monggo dikurangi pedasnya gitu ya. Atau dengan yang lainnya, misalnya orangnya ini kebersihannya kurang gitu ya, pengamatan temennya ya, jadi temennya ngasih nih saran, sebaiknya kalau misalnya makannya jangan asal, jangan sembarang, dan misalnya kalau mau makanan yang konsumsi dari pasar dan sebagainya, cuci dulu. Itu salah satu edukasinya ya. Jika memang si orang ini atau si anak ini dia masih bisa tanpa harus ke rumah sakit. Kalau orang diare nih, nah kalian kan sudah belajar ya asuhan keperawatan ya. Orang yang mengalami diare, apalagi kalau konsistensinya lebih dari 5 kali, nah itu wajib dia harus kalau dia dehidrasi berarti harus pemenuhan cairan. Selain dianjurkan untuk banyak minum, apalagi? Iya, kalau misalnya nggak terkawal juga dengan banyak minum, berarti dia harus dibantu dengan pemasangan infus. Nah itu kalau nggak cepat ditangani, nanti akan berbahaya. Apalagi pada si anak nih, si anak itu kalau kita nggak paksa, ya udah masa bodoh, dia nggak, selain nggak tahu ya namanya anak ya, dia nggak mau tahu gitu. Jadi orang tua di sini sangat penting untuk mendampingi anak tersebut, baik anak sehat maupun anak sakit. Ya. Apalagi anaknya udah tahu kondisinya sakit, nah, wajib itu untuk ditemani. Oke? Jadi itu ya simulasi untuk biar kalian tahu bahwa untuk meningkatkan kualitas anak itu seperti itu. Ibu contohnya tadi adalah anak yang mengalami diare. Ada pertanyaan? Boleh? Sebelum lanjut, jelas? Jelas. Jadi tadi ya. Ya. Nah, ini kembali ke perkembangan anak ya. Nah, Ibu flashback lagi. Kalau perkembangan itu berarti ada sesuatu yang berkembang ya. Sesuatu yang berkembang. Makanya tadi Ibu tanya, itu benar pertumbuhan apa perkembangan? Harusnya pertumbuhan. Karena dilihat dari adanya penambahan berat badan, tinggi badan gitu. Tetapi kalau Ibu tanya nih, dia dari merangkak, kemudian dia duduk, kemudian dia lari berjalan, berarti dia masuk ke perkembangan. Nih ya, perkembangan juga harus dipantau secara berkala ya, berarti dia bertahap, jadi nggak putus hanya sekali. Penilaiannya itu nggak putus hanya sekali. Oke, ini deteksi dini tadi ya. Ini mau koreksi. Kita fokus di ya. Di sini ada yang namanya kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP. Nah, KPSP ini digunakan untuk menilai bagaimana sih si anak ini perkembangannya gitu ya. Tapi ini ditujukan dari usia 0 bulan sampai bisa di 6 tahun. Berarti posisi si anak ini bisa di taman kanak-kanak ya, atau di PAUD gitu. Nah, di sini Ibu akan jelaskan tentang bagaimana cara kita menilai. Makanya tadi di tujuan yang Ibu bahas tadi tentang konsepnya sudah, faktor-faktor apa saja sih yang mengaruhinya, kemudian bagaimana menilai perkembangan si anak tersebut. Ini udah baku ya, KPSP-nya di sini sudah baku. Jadi nanti bisa langsung diterapkan bisa di PAUD, di TK atau di rumah ya. Yang punya adik, yang punya tetangga, yang punya anaknya, boleh nanti kalian terapkan untuk menilai si anak ini sesuai nggak ya perkembangannya.
atau ada sesuatu ternyata terdeteksi mengalami gangguan. Oke, di sini terdiri dari 10 pertanyaan ya. 10 pertanyaan itu sudah ada formatnya masing-masing. Jadi nanti kalian tinggal checklist saja dan sesuaikan dengan umurnya. Simple, tetapi tetap harus teliti. Oke. Nah, ini kita contohin untuk anak usia 3 bulan ya. Ya, usia 3 bulan. Kelihatan nggak? Kelihatan? Cara menghitungnya, apabila jumlah jawabannya itu 9 angka 10, berarti perkembangan anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Biasanya simbolnya S, ya. Jadi tinggal hitung aja kalian berapa sih yang didapat kalian tadi pas checklist. Ternyata 9. Oh, anak ini ternyata sesuai dengan perkembangannya. Aman tuh bilang ke orang tuanya, Bu, anaknya sesuai nih Bu setelah dihitung. Nah, ditahan. Kemudian didapatkan jumlah jawabannya itu 7 atau 8. Berarti perkembangan anak ini meragukan. Nah, kita harus berpikir nih, kenapa ya bisa meragukan? Atau salah ya tadi ya? Kalian ulang lagi biar kalian lega. Kalian ulang lagi sekali lagi, nilai lagi, kemudian hitung lagi kembali. Ternyata masih sama Bu nilainya. Gimana? Ya, jelasin ke orang tuanya. Tahap yang mana sih yang enggak tadi? Yang jawabannya yang tidak tadi? Nah, itu yang nantinya akan distimulasi. Oke. Kemudian jumlah jawabannya itu ada 6 atau kurang, kemungkinan ada penyimpangan. Nah, ini yang jangan sampai ya ada penyimpangan, hal yang tidak diharapkan ya. Intinya ya, walaupun meragukan sama ya, jawaban tidak lebih perinci menurut jenis keterlambatannya. Oke, sangat jelas. Intinya jika 9 sampai 10 jawabannya iya, berarti perkembangan si anaknya sesuai. Jika jumlahnya 7 atau 8, berarti perkembangan anaknya meragukan. Di bawahnya ya, yang kurang dari 6, berarti perkembangan anaknya menyimpang. Jadi ya. Nah, ini tadi ya intervensi jika perkembangan anaknya sesuai. Uji ibu teruskan pola asuh anaknya. Kasih report ke ibunya. Selamat Bu, berarti Bu berhasil nih, hasilnya bagus, anak Ibu sesuai dengan tahapan perkembangannya. Tetapi jangan membuat si ibu itu ya terlena karena dibilang karena sesuai. Yaudah, mungkin dia akan acuh ya, jangan sampai ya. Jadi menjaga juga bahwa si ibu akan tetap menjaga atau mengasuh anaknya dengan baik. Beri stimulasi sesering mungkin tiap saat sesuai umur dan kemampuan anak. Kemudian lakukan pemeriksaan atau screening sesuai umurnya. Bagaimana dengan perkembangan yang meragukan tadi ya? Jadi peran ibu di sini, peran orang tua di sini sangat penting. Hasil yang diharapkan, hasil yang sesuai itu adalah ikut campur atau dari orang tuanya ya. Jadi nggak ada istilahnya anak itu bisa sendiri, nggak ada. Tetap ada stimulasi dari orang tua, ibu, bapak, dari nenek, dari lingkungan keluarga besar dan semuanya ya. Nah, lacak kemungkinan gangguan sesuai lain yang menyebabkan penyimpangan ya. Ulangi, jika hasil tetap, ulangi lagi. Jadi gini, setelah tahu nih ada penyimpangan, kemudian kita lakukan lagi nih screening 2 minggu setelahnya ya. Kemudian kalian ukur lagi, tetap mengalami penyimpangan, ukur lagi. Jadi sampai, tetapi mengukurnya itu harus ada stimulasi ya. Jangan misalnya setelah tahu nih ada penyimpangan, sudah dibiarin aja, bukan gitu ya. Maksud ibu, setelah tahu ada penyimpangan, kemudian yang mana yang harus dilakukan intervensi tadi lakukan,
baru nanti diukur ke bayi. Pendapat Nova, kalau kata Anissa tadi ada komunikasi nih, dikomunikasikan. Nah, menurut Nova gimana? Bisa melakukan lagi Screening lagi. ada tahu gimana ada penyimpangan lagi atau tidak. Oke, berarti dilakukan lagi pemeriksaan berulang ya, berkala secara berkala. Oke, kasih plus dulu dong. 6 tahun. Ya, sampai 6 tahun ya. Jadi nanti kalian masing-masing, tapi nggak boleh sama ya. Jadi nanti si Pen kondisikan misal si Melly sama Elza nih kelompok 1 berarti dia bayi yang usianya 3 bulan ya, 3 bulan. Kemudian yang lainnya juga. Jadi masing-masing nanti semuanya dapat ya. Nah, setiap kelompok mencari anak atau bayi tersebut, kemudian kalian lakukan screeningnya yang ibu contohin tadi, bagaimana cara penilaiannya dan apa hasilnya. Hasilnya nanti kalian diketik, kemudian dipresentasikan di depan ya. Laporannya nanti, oh ternyata hasilnya si anak ini jawabannya ianya 9 nih. Ada jawaban 1 yang tidak. Nah, jawaban yang 1 tidak itu jangan diputus ya. Maksudnya kalian tanya, misal nih pada saat dia disuruh untuk mengangkat tangan misal ya, ternyata si anak ini nggak bisa. Nah, kalian konfirmasi ke orang tuanya. Bu, tadi pada saat pemeriksaan anak ibu tadi untuk mengangkat tangannya ternyata susah bu. Nah, itu gimana bu? Ibu udah tahu belum gitu ya? Dikomunikasikan ke ibunya. Udah tahu belum bu? Kalau misalnya orang tuanya udah tahu, oh ternyata udah lama, memang udah lama. Kalian tanya lagi, kalau udah lama apa sih tindakan ibu kemarin? Apa hanya dibiarkan gitu kan? Atau gimana bu? Apa memang dari sejak lahir dia memang sudah diberikan dan sebagainya. Jadi gitu ya. Jadi ada semua laporannya tadi ya terkait apa yang sudah kalian lakukan, dan jangan lupa dokumentasi. Bisa kalian buat video, bisa juga hanya dengan foto, gitu ya. Oke, ada pertanyaan untuk tugasnya? Nggak ada, jelas? Jelas ya. Jadi nanti sisanya ke ibu untuk ngambil format masing-masing penilaian ya, penilaian screeningnya nanti. Kemudian gimana? Untuk waktunya gimana? Waktunya 1 minggu? Ya, 1 minggu. Janji ya, 1 minggu ya. Oke. Nanti kumpul itunya ya, kumpul dengan si Pen pada saat presentasi. Jadi pertemuan selanjutnya kita lanjut presentasi hasil dari penugasannya. Oke? Ya. Ada pertanyaan nggak? Seputar konsep yang ibu jelasin atau tentang penugasan? Jelas? Jelas ya? Oke, kalau jelas cukup ya pertemuan hari ini? Oke, kalau cukup ibu terima kasih ya atas waktunya, atas kehadirannya. Semoga ilmu yang didapat nanti berkah dan bisa kita terapkan di lingkungan kita. Amin. Baiklah, ibu tutup. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.